Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Arkan Patandung. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan mengarahkan, mengatur, menunjuk suatu kelompok dengan tujuan tertentu. Pemimpin itu tidak karena dia merasa hebat, bukan karena sesuatu atau apapun itu, tapi pemimpin itu terbentuk karena pengakuan dari orang-orang sekitar dia yang mengakui bahwa dia cukup mampu atau bahkan lebih hebat dari orang-orang sekelilingnya untuk mengatur, mengarahkan, membimbing mereka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang contoh kepemimpinan itu seperti apa. Saya akan mencontohkan mengambil referensi dengan referensi kepemimpinan dalam era Islam Khalifah zaman era sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW ini mempunyai 4 sahabat yang kelak akan menggantikan kepemimpinannya. Dan masing-masing sahabat itu mencerminkan sifat kepemimpinan dengan cara yang unik. Yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemimpin pertama. Beliau dikenal dengan sifatnya yang tenang dan kebijaksanaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar. Nah, dari mana dia bisa mendapatkan ini semua? Tentunya melalui berbagai proses sebagaimana dia pernah berjuang bersama Rasulullah. Dia mendapatkan sifat itu bukan karena dia lahir dengan sifat itu, tetapi dia membentuk sifat kepemimpinan itu dikala dia mempelajarinya bersama sahabat dia tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Bakar itu dikenal dengan sosok pemimpin yang bijaksana dan tenang? Tentunya salah satu momen yang menarik yang mana membentuk atau mencerminkan dia sebagai sifat pemimpin bahkan sebelum dia dipilih untuk menjadi pemimpin adalah ketika adanya kabar Nabi Muhammad SAW wafat. Di kala itu masyarakat Arab sangatlah panik. Bahkan para sahabat tuh murka, mengira bahwa itu adalah kabar palsu. Tapi di tengah-tengah konflik, kerusuhan, beliau Abu Bakar Siddiq ya, itu mampu menenangkan warga-warga sekitar. Yang mana ini adalah sifat dari kepemimpinan, yaitu adalah tenang. Bahkan saat situasi mencekam, situasi yang dimana membutuhkan suatu diskusi yang tinggi. Nah, memang makanya itu adalah kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan gelar As-Siddiq yang artinya dapat dipercaya. Karena dia mampu menetralisir konflik, bahkan konflik yang sangat penting pada saat itu. Beliau ditunjuk sebagai pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Karena sifat yang begitu bijaksana dan yang paling penting adalah tenang, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Lalu kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai orang yang tegas. Bahkan sebelum zaman Nabi, bahkan sebelum zaman dia masuk Islam, dia dikenal sebagai orang yang sangat berani, sangat tegas, sangat galak. Tapi walaupun dia sangat tegas dan sangat galak, di era kepemimpinan dia dikenal sebagai orang yang tidak pamer kekuasaan, tidak pamer power, tidak semena-mena memimpin walaupun dia statusnya sebagai pemimpin. Tapi apa sebaliknya, dia merakyat. Dia bahkan masyarakat sana tidak mengetahui kalau Umar itu adalah khalifah saat dia berkeliling, atau sebutannya adalah belusukan. Yang mana ini menandakan bahwa beliau itu secara wajah tidak dikenal oleh masyarakat alias rahasia. Bahkan beliau tidak memberitahu ketika bertemu dengan masyarakat, dia tidak mengatakan bahwa aku adalah pemimpin. Tapi apa?
dia malah fokus pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Contohnya, ketika dia bertemu dengan seorang wanita kelaparan, dia tidak menyebutkan bahwa aku adalah pemimpin dan aku akan menolong kamu, tidak. Tapi apa? Ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang kelaparan, yang mana anaknya itu juga kelaparan, dia tidak langsung memberikan validasi atau suatu pernyataan apapun itu, tapi sebaliknya dia langsung membantu wanita itu, lalu memberikan makanan, bantuan. Nah, di balik sifat yang tegas ini, dia memiliki hati yang lembut, sifat-sifat yang sangat cocok sesuai dengan kepemimpinan. Nah, di samping sifat yang halus, tentu saja dari sifat aslinya adalah tegas. Dikala itu sedikit sekali masyarakat yang melakukan tindak kriminal. Kenapa? Karena khalifah atau pemimpin mereka adalah Umar bin Khattab yang dikenal dengan singa. Ya, sangat tegas sekali dalam memimpin dan tidak pernah takut untuk melawan siapapun yang tidak sesuai dengan jalannya. Nah, lalu ketiga adalah pemimpin, yaitu sahabat Nabi yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sebelum memimpin itu adalah orang yang sangat kaya. Orang yang benar-benar kaya sekali, sangat kaya. Selain sahabat Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi karena dia kaya, dia dipilih itu bukan karena dia kaya, tapi karena sifatnya yang rendah hati dan suka bersedekah. Dia tidak menampakkan kekayaannya, dia tidak memamerkan, bahkan dia tidak mengenakan pakaian-pakaian mewah, tidak mengenakan kendaraan-kendaraan yang pada saat itu mungkin adalah kendaraan unta, kendaraan kuda, tapi dia tetap merakyat. Ini adalah sifat kepemimpinan yang sangat disukai. Kenapa? Menyesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu, tampil sederhana, menyatu dengan masyarakat. Lalu yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat keempat dan khalifah keempat. Beliau yang paling dikenal masyarakat adalah dengan sifat beraninya. Berani mengambil keputusan, berani mengambil suatu kebijakan yang kalau dipikir-pikir mustahil atau tampak terpuruk, tapi itulah sifat kepemimpinan. Dia mampu memikirkan masa depan yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, dari keempat pemimpin ini yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah yang kelihatannya diam, yang kelihatannya tidak tenang, yang kelihatannya tenang, yang kelihatannya lemah, tetapi di balik itu dia memiliki sifat kebijaksanaan yang dapat dipercaya sebagai sifat pemimpin. Lalu kedua, sifat yang tegas, yang orang takuti atau galak. Sifat yang kuat, memiliki fisik yang kuat. Tapi di balik itu, dia memiliki sifat hati yang sangat lembut, sifat kasih sayang terhadap masyarakatnya, yang mana merupakan salah satu sifat kepemimpinan. Lalu yang ketiga, itu adalah seorang yang kaya, tetapi dia tidak menikmati kekayaan itu dan dia tidak mendaftarkan kekayaan itu untuk kepentingan, terutama kepentingan politik. Tetapi dia mendaftarkan karena supaya dia bisa menyumbangkan hartanya untuk kebutuhan yang lebih besar, kebutuhan masyarakat. Dan dia tidak berencana memasuki jabatan itu hanya untuk menimbun kekayaan yang lebih dalam lagi, tapi untuk menyumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu keempat, orang yang berani mengambil keputusan yang jika dalam keadaan terpuruk, dia sudah mengambil keputusan, sudah menakar resikonya, dan mampu menentukan takdir ke depannya. Yang mana adalah salah satu sifat kepemimpinan, yaitu adalah memikirkan masa depan yang terbaik untuk bangsanya. Itulah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau suatu sifat yang mengatur, membimbing, menakar suatu takaran yang terbaik untuk bangsanya, untuk rakyatnya yang memilih dia sebagai pemimpin dan mempercayakannya kepadanya. Baiklah,
itulah sekian dari saya, video presentasi tentang kepemimpinan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.